selamat datang di Movin Podcast, tempat kita berbagi cerita. Buat yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan podcast dengan tema-tema menarik selanjutnya. Di sini, aku yang akan menemani kalian pada podcast kita hari ini. Kenalin, aku Wulan Alvina. Kalian bisa panggil aku Wulan, bisa juga panggil Pina deh. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang generasi Z. Penonton di rumah rata-rata generasi apa nih? Ada yang Gen Z kah? Atau ada generasi sebelumnya? Tapi kan pembahasan tentang Gen Z banyak ya. Gak cuma tentang kepribadian, pergaulan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Bikin penasaran gak sih sama tema yang akan kita bahas? Tonton videonya sampai habis ya, Moviners! A few moments later. Nah, jadi tema podcast kita hari ini akan membahas seputar perspektif Gen Z tentang kepemimpinan. Moviners, kalian kalau dengar kata kepemimpinan pasti identik dengan organisasi atau dunia kerja gak sih? Atau Moviners ada yang punya pemikiran lain? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, daripada nunggu lama lagi, langsung aja yuk kita panggil tamu spesial kita yang akan meluangkan waktunya nih untuk hadir di podcast kita kali ini. Ayo semuanya, sambut Kak Yaya. Halo. Halo Wulan. Nah, Kak Yaya apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Wulan gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Oke. Kayak yang teman-teman semua tahu ya, karena sekarang musim hujan nih Kak, jadi kan gampang sakit karena perubahan cuaca juga. Iya betul banget, lagi musim ya. Iya, untunglah kita berdua sehat-sehat aja. Kita harap juga Moviners yang di rumah nih yang nonton sehat-sehat juga ya. Betul banget. Gimana nih Kak tadi perjalanannya pas kamu mau kesini? Alhamdulillah lancar, karena kebetulan deket juga ya Wulan. Kirain kan ya siapa tahu ya, namanya juga di sekolah nih ada ya siswa-siswi deh mau jalan ke kantin kan bikin macet panjang tuh biasanya. Iya, mungkin sekarang lagi agak tricky karena lagi hari guru kali ya, jadi Iya. banyak perayaan kayak gitu. Jadi semua orang di sekolah tuh kayak berbondong-bondong nih, kayak mau surprisein wali kelasnya. Iya, jadi lagi apalagi agak ya. sibuk gitu. Jadi Betul kayak banget. di sekolah pun lumayan ramai ya biasanya. Betul banget. Kayak ya nih, karena teman-teman Moviners belum pada tahu kakak, boleh dong kakak kenalin diri kakak ke Moviners. Oke, halo Moviners, nama aku Fadia Kila Hermawan, tapi teman-teman bisa panggil Yaya. Aku siswi kelas 12 jurusan Sains di SMA Al-Nur Cibinong. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Yaya. Aku langsung kepikiran gini Kak, pas kamu tadi ngomong panggilannya Kak Yaya ya. Aku langsung kepikiran sama karakter Yaya yang di Boboiboy. Oh Yaya Kamu tahu kan? Bobo, iya tahu-tahu. Iya. Emang sering banyak yang bilang sih, kadang diledekin juga. Iya, tapi itu menurut aku sih kayak kamu sama Yaya nih yang di Boboiboy ya, tuh kayak se-vibe gitu loh, kayak girly-nya dapet, pinky-pinky-nya juga dapet. Iya. Jadi lucu banget. Kayak kalian setuju juga nggak sama Kak Yaya? Terima kasih. Kalau boleh tahu kamu kelahiran berapa nih Kak? Aku kelahiran tahun 2006. Kalau Wulan tahun berapa? Kalau aku sendiri sih 2008 ya. Nggak jauh beda lah ya. Cuma beda 2 tahun tapi ya Iya, tetap harus betul. Kak ya. Mm-mm. Oh berarti kita sama-sama Gen Z ya? Iya betul, Gen Z masuknya. Semoga Banget. kita sefrekuensi nih Pasti di perbincangan dong. kali ini. Cocok Pasti, juga pasti. sama tema yang akan kita bahas hari ini. Oke, temanya kira-kira apa sih, Wulan? Kamu mau tahu banget? Apa mau tahu Sumedang? Kalau tahu Sumedang, mukbang dong kita. Ayo deh kita di acara ini kita makan rame-rame Boleh, ya. boleh. Emang kira-kira apa sih, Wulan, yang sebenarnya? Jadi hari ini kita akan membahas seputar perspektif Gen Z tentang kepemimpinan nih Kak. Oh gitu, kebetulan banget ya kita Gen Z. Iya, kamu udah siap nih? Aku kasih pertanyaan-pertanyaan menarik seputar dunia kepemimpinan. Siap dong pastinya. Soalnya ya teman-teman, aku dengar-dengar nih kayak itu pernah jadi ketua OSIS kan? Iya betul banget Wulan. Aku jadi ketua OSIS periode 2023-2024 di SMA Al-Nur. Oh berarti baru-baru ini ya udah jadi demisioner? Iya betul, baru kemarin lengser gitu. Oh udah ada yang gantiin dong berarti. Sedih nggak Sudah. sih? Sedih sih, ngerasa nganggur aja, biasanya sibuk. Boleh dong Kak, karena kamu demis kan, yang pastinya nih punya banyak pengalaman organisasi.
bisa kali ceritain nih sedikit pengalaman kakak selama menjabat sebagai ketua OSIS. Oke, pengalaman aku selama menjadi ketua OSIS tuh banyak banget ya Wulan, terutama mungkin di sini soft skill aku tuh terasa banget gitu dari jiwa kepemimpinan aku, public speaking, problem solving dan lain sebagainya. Terus juga semenjak jadi ketua OSIS ini aku benar-benar bisa explore baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah kayak gitu. Wah, keren banget sih. Itu yang kamu lakuin selama setahun tuh seperti itu ya rata-rata? Iya, jadi selain fokus di dalam sekolah ya, tentu saja ngatur organisasi kita, aku juga sempetin buat bawa nama sekolah gitu loh melalui organisasi di luar sekolah, kayak gitu. Berarti selain bermanfaat di dalam sekolah, di luar sekolah juga dapat ya manfaatnya? Betul banget, jadi bisa mengasah skill aku juga gitu yang lebih di luar sekolah. Aku tuh sering denger gini Kak, kan organisasi OSIS ya apalagi ya. Kayak aku sering dengar tuh OSIS tuh dikaitin dengan kepemimpinan gitu tuh. Iya, Biasanya betul. juga kan kayak pasti ya ada LDKO kayak latihan dasar kepemimpinan. Iya. Kayak semua anggota OSIS tuh diwajibkan ikut tuh biasanya. Iya, betul banget. Menurut kamu kepemimpinan itu apa sih Kak? Oke, kalau menurut aku ya kepemimpinan itu adalah suatu ketika orang itu bisa mempengaruhi orang lain, menggerakkan orang lain, dan juga mengarahkan orang lain supaya bisa menebarkan banyak kebermanfaatan untuk lingkungannya. Mungkin kalau pada umumnya ya kepemimpinan itu adalah ketika orang tuh bisa mempengaruhi perilaku orang lain gitu, jadi bisa mengatur orang lain kayak gitu, Wulan. Wah, baru di awal aja kita udah dapat ilmu baru nih tentang kepemimpinan. Iya. Oh, aku baru tahu sih Kak, kayak kepemimpinan itu ternyata maksudnya seperti itu ya. Iya, betul banget. Cuman selain aku dengar ya kayak ada kata kepemimpinan, aku pun sering dengar di organisasi ya. Tuh kayak ada kata pemimpin gitu Kak. Kan aku mikir kayak bingung dong, kayak Iya. apa sih bedanya pemimpin Pemimpin. sama kepemimpinan? Iya, Menurut kamu apa sih Kak bedanya? Kalau menurut aku beda ya. Kalau pemimpin itu adalah kita nih Wulan, kayak Wulan ketua OSIS-nya SMK Motivasi Insani, terus Betul. juga aku, berarti kita ini adalah seorang pemimpin gitu. Tapi kalau untuk jiwa kepemimpinan atau kepemimpinan itu sendiri adalah karakter serta sifat yang kita miliki. Jadi kayak kita dapat berkomunikasi dengan baik, kita dapat mengarahkan orang lain, itu juga udah termaksud ke dalam jiwa kepemimpinan kayak gitu. Jadi itu dua hal yang berkaitan tapi beda makna iya. gitu. Kadang orang pun salah mengartikan Iya, gitu. mungkin orang mengira ya karena kepemimpinan dan pemimpin tuh hampir sama Iya, kali dan ya namanya pun penyebutannya. kayak bikin bingung gitu. Jadi mungkin orang mikirnya sama, padahal itu beda makna gitu. Jadi pemimpin itu adalah kita orangnya, kalau jiwa kepemimpinan itu adalah karakter serta sifat yang dimiliki orang tersebut kayak gitu. Nah, bagi Moviners nih yang lagi bingung kayak aku juga tentang kepemimpinan sama pemimpin, sudah terjawab kan pertanyaannya? Sudah dong pastinya. Iya. Kita udah dapat ilmu baru nih, baru Iya, awal betul padahal ya. banget. Tapi Kak kan tadi kan kayak yang seperti Kakak bilang ketua itu anggapannya pemimpin ya di Iya, organisasi. betul banget. Apa cuman ketua doang Kak yang harus memiliki jiwa kepemimpinan? Kalau menurut aku ya, semua orang tuh wajib punya jiwa kepemimpinan. Kenapa? Karena ibaratnya ini adalah soft skill yang harus kita punya kayak gitu. Kayak ibaratnya kita kan gak luput ya Wulan dari yang namanya hidup bersosialisasi Iya, kayak karena gitu. manusia pun makhluk sosial Iya, ya. betul, manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi di sini kita pasti yang namanya berinteraksi dengan banyak orang. Bahkan dalam lingkup kecil aja kita pasti sering nemuin yang namanya perbedaan pendapat kayak gitu. Jadi penting banget, terutama kita kali ya sebagai seorang perempuan wajib punya jiwa kepemimpinan. Berarti itu adalah soft skill yang kita punya kayak gitu. Jadi mungkin kalau untuk laki-laki emang dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Tapi kita sebagai perempuan juga bisa untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita. Karena balik lagi ya, kita kan nanti kan jadi ibu ya kan. Betul. Gitu. Biasanya kan orang-orang ya apalagi kayak mungkin yang patriarki gitu kan suka bilang kayak laki-laki yang harus mimpin, Iya, perempuan betul tuh nggak boleh banget. mimpin kan. Iya, betul. Karena kalau menurut aku, kalau untuk zaman sekarang udah nggak ada tuh yang namanya harus selalu laki-laki, tapi kita semua sama Iya, gitu. betul. Kadang orang-orang tuh ya yang mau mencoba menjadi ketua OSIS tuh kadang suka ke distract sama kata-kata kayak gitu kan, jadi Iya. kayak kurang percaya diri gitu kan. Iya, Kak? benar. Padahal selagi kita perempuan bisa memumpuni ilmunya, soft skill kita memumpuni, kenapa enggak kayak gitu loh. Jadi bagi para perempuan juga nih, Moviners yang lagi nonton di rumah, jangan sampai takut ya kalau ke distract kata-kata kayak gitu, karena kita Iya, betul. perempuan pun Perempuan bisa bisa. untuk memimpin. Nah kan Kak, tadi kan kamu udah bilang ya kayak bukan cuman ketua aja nih yang harus memiliki jiwa kepemimpinan. Iya, betul. Tapi ada nggak sih Kak kemungkinan doang sih kayak seorang pemimpin tuh nggak punya jiwa kepemimpinan, terus kayak
nanti dampak bagi organisasi kayak gimana? Apakah berujung positif atau malah jadi negatif gitu, Kak? Oke, kalau untuk sejauh ini sih ya aku sebenarnya belum pernah nemuin untuk pemimpin yang emang nggak punya jiwa kepemimpinan. Mungkin di luaran sana ada gitu ya. Tapi balik lagi ya, kalau kita ibaratnya dikasih amanah untuk menjadi seorang pemimpin, nggak ada salahnya kita untuk belajar gitu. Itu ibaratnya progres kita. Yang penting pada nantinya kita harus tetap memiliki jiwa kepemimpinan. Karena menurut aku ya Wulan, kalau misalkan pemimpin nggak punya jiwa kepemimpinan, organisasi mau dibawa kemana kayak gitu Jadi loh. kayak malah tetap di situ-situ aja Iya, nggak sih? benar. Justru kita sebagai seorang pemimpin harus mau belajar hal baru, explore hal baru. Ibaratnya walaupun emang aku belum punya jiwa kepemimpinan, tapi aku mau belajar nih. Itu menurut aku lebih baik sih dibandingkan emang aku nggak punya tapi aku diem aja kayak gitu. Jadi lebih baik kita walaupun emang nggak punya tapi kita mau belajar, itu udah menjadi bibit-bibit untuk menjadi pemimpin hebat di masa depan kayak gitu. Oh, berarti kayak pemimpin pun ya gak harus stuck di situ aja, walaupun Iya benar. ya namanya juga pemimpin mungkin karena dipilih ya namanya ketua Iya, OSIS kan melalui voting gitu. Tapi kita juga sebagai pemimpin sadar diri juga dong, karena Iya, kita betul bawa anggota, bawa nama baik organisasi. Kita pun harus selalu mencoba hal-hal baru ya, bukan Iya, cuma betul. di lingkup sekolah doang sih. Kayak tadi Kayaya pun ada dari lingkup luar sekolah juga. Iya betul, karena balik lagi kan kita nggak hanya ngebawa diri kita sendiri ya teman-teman, tapi kita juga bawa nama organisasi, bawa nama sekolah, dan bawa nama anggota kita gitu. Jadi gak ada salahnya kita untuk selalu mengupgrade skill kita supaya bisa sama-sama maju bareng-bareng gitu. Karena kalau pemimpin aja nggak punya jiwa kepemimpinan, pasti organisasinya bingung dong mau dibawa kemana kayak karena gitu. pemimpinnya yang mimpin mereka pun gak bisa, jadi mereka Iya. bingung gitu mau dibawa kemana nih Iya. organisasinya. Karena aku pernah ikut seminar gitu, Wulan. Jadi pembicaranya tuh pernah bilang kalau misalkan sebuah organisasi itu tergantung dengan pemimpinnya gitu. Jadi ibaratnya di sini kalau misalkan pemimpinnya aja nggak punya jiwa kepemimpinan, gimana nanti ke bawahnya kayak gitu. betul. Iya, jadi harus sebagai pemimpin kalian harus punya jiwa kepemimpinan ya guys. Aku juga sering banget nih Kak dengar kayak pemimpin tuh kayak panutan, dia tuh Iya, contoh benar. bagi anggota-anggotanya Kak. Iya benar, menurut aku salah satu kunci kalau misalkan orang itu bisa dibilang pemimpin yang hebat, pemimpin yang sukses adalah ketika orang pengurusnya itu bahkan orang lain juga bisa menjadikan dia panutan kayak gitu. Jadi bisa mencontoh perilaku dia, sikap dia yang emang sudah pasti baik kayak gitu Wulan. Mungkin ya kalau orang lain pikirkan kayak hal itu pun agak sedikit susah ya Iya, kayak untuk iya, diterapkan betul. nih kayak ya kita perlu banyak belajar hal baru, Iya, kita betul. perlu ngeliat kayak situasi kondisi semua orang, betul kayak banget. gimana sih caranya biar kita bisa jadi panutan yang diandalkan, pemimpin yang hebat. Iya. Tapi apa salahnya kita mencoba kan? Iya dong, harus selalu bisa belajar hal baru gitu. Nah, jadi jiwa kepemimpinan itu bukan hanya dimiliki oleh ketuanya aja, teman-teman. Iya, betul. Jadi semua anggota organisasi ya, walaupun yang bukan organisasi sih, pokoknya kita semua deh, Moviners yang lagi nonton, kita berdua, itu kita harus punya jiwa kepemimpinan. Betul Jadi banget. ya ntar di masa depan tuh bakal banyak manfaat-manfaat yang dapat kita rasakan nih kalau kita dari sekarang udah menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita. Iya betul banget Wulan, karena ibaratnya itu adalah aset dan soft skill yang bisa kita pegang nih untuk kita di masa depan kayak gitu. Jadi kita ya sebagai generasi muda jangan cuma melatih hard skill kita aja, tapi soft skill kita juga perlu dilatih, karena ya namanya juga dunia kerja nanti Betul. ya kayak gak cuma dilihat dari hard skillnya aja teman-teman, soft skillnya juga dibutuhkan. Apalagi ya kalau kita join organisasi, otomatis kan kayak kemampuan bersosialisasi kita, kemampuan berkomunikasi kita itu pasti bakal dilatih kan. Iya, itu bakal terasa banget sih, bener-bener kerasa efeknya sama aku sampai sekarang kayak gitu. Pasti ada perbedaan juga deh yang bisa kalian lihat nih, semisal orang ini tuh join organisasi dan yang enggak join tuh di dunia kerja pasti bakal kelihatan. Iya bener banget, itu bener-bener kayak kelihatan mulai dari cara berkomunikasi, betul. terus juga bagaimana cara dia menanggapi masalah, itu bener-bener beda banget sih Wulan menurut aku. Karena ya balik lagi itu ada sedikit perbedaan pengalaman ya yang dialami orang yang join organisasi Iya. dan yang enggak join gitu. Iya, Jadi betul. ya aku harap nih Moviners juga yang lagi nonton bisa ambil pelajaran dari cerita ini ya. Jadi kita tuh harus, bener bukan harus join organisasi ya, cuman Iya. harus bisa melatih jiwa kepemimpinan kita, dimulai betul. kayak skill berkomunikasi, problem solvingnya harus dilatih juga mulai dari sekarang. Gitu.
gitu, betul banget. Seru banget Kak, tadi kita udah cerita banyak hal. Iya. Mufinas di rumah juga udah dapat ilmu baru kan dari cerita-cerita kita tadi. Kak, aku udah mulai seret nih Kak. Di depan Kakak tuh ada jus nih. Iya. Jus? Air bening gak sih? Oh my god. Iya, air bening bukan air putih ya. Air putih mah bening. susu. Iya, benar-benar. Boleh Kak diminum dulu. Oke, terima kasih banyak. Satu tujuan, satu tantangan untuk menyelamatkan bumi. Dimulai dari mengingatkan hal kecil yang menjadi kebiasaan, kebiasaan yang baik dan berpengaruh kepada orang sekitar menjadi tertib membuang sampah. Bukan suatu yang susah, melainkan sesuatu yang mudah. Bila kita mulai dari sebuah kebiasaan yang baik, bisa membuat lingkungan kita menjadi lebih baik. Nah, karena tadi kita udah break buat minum juga, kita lanjut aja yuk Kak ke pembahasan kita lagi nih. Oke, Soalnya kita boleh. lagi menarik-menariknya, lagi seru-serunya nggak sih? Iya, I'm so excited. Kayak aku pun penasaran nih tentang pengalaman Kak Yaya juga di bidang organisasi tuh kayak apa sih? Apa ada kejutan menarik lainnya yang menunggu nanti? Nih Kak, kan tadi kamu udah cerita ya kalau kamu tuh di organisasi pun kayak sebagai ketua OSIS pun aktif ya dalam memimpin organisasi gitu. Tapi kamu ikut gak sih Kak organisasi-organisasi di luar sekolah gitu? Ikut. Jadi kalau untuk organisasi luar sekolah, kebetulan aku tuh aktif sebagai pengurus di Forum Komunikasi OSIS Kabupaten Bogor. Keren banget guys. Terus juga aku aktif di Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, dan juga aku tuh tertarik banget Wulan sama bidang kesehatan. Makanya waktu itu di tengah kesibukan kelas 12 nih, aku juga sempetin ikut bergabung di Health Heroes Fasilitator Ranpijar Kota Bogor kayak gitu. Oh, keren banget sih, di tengah kesibukannya tuh jadi kelas 12, tapi kamu masih sempetinnya ya Iya untuk dong, join pasti. organisasi di luar. Iya. Kayak berarti menurut kamu ya kayak jiwa kepemimpinan itu penting ya bagi diri kamu sendiri? Penting banget sih menurut aku. Balik lagi aku bilang tadi ya Wulan, semisalkan itu tuh adalah ibaratnya aset yang aku punya gitu. Ibaratnya ketika aku punya jiwa kepemimpinan, itu hal yang bisa aku banggakan nanti ketika aku terjun di dunia masyarakat. Betul kayak banget. gitu. Jadi ya kita juga ya sebagai generasi muda jangan cuma stuck di sekolah aja nih. Iya betul, kita bisa explore. Mungkin nanti Wulan juga kan, Wulan jadi ketua OSIS ya. Amin. Nanti ke depannya nih Wulan bisa explore keluar sekolah. Jadi kita nggak hanya nge-stuck di dalam sekolah, tapi di luar sekolah juga dengan membawa nama baik sekolah melalui organisasi kita bisa kayak gitu. Dan kita juga ya pas ikut join organisasi di luar sekolah nih, kita bisa bawa loh manfaatnya ya ke organisasi di sekolah kita. Iya betul. Jadi banyak ilmu baru yang dapat, relasi yang baru yang dapat kayak gitu. Jadi organisasi pun kita berkembang, kitanya berkembang, kayak iya why not kan? Iya betul banget. Oh ya Kak, kan kamu ya kalau misalkan di organisasi sekolah nih, pastinya punya pembina dong. Iya punya. Kalau boleh tahu pembina kakak tuh kelahiran tahun berapa sih Kak? Kebetulan aku tuh masa peralihan ya, jadi masa jabatan aku itu pada masa awal jabatan, pembina aku tuh Pak Dede. Mungkin kalau Pak Dede nonton, halo Pak Dede. Halo Pak Dede. Jadi Pak Dede itu pada masa awal jabatan aku, Pak Dede itu kelahiran tahun 1990 kalau nggak salah, berarti generasi milenial ya? Iya milenial. Iya milenial. Terus di akhir masa jabatan pembina aku tuh Bu Clara. Jadi kalau Bu Clara kebetulan Gen Z sama kayak aku, jadi kita cocok-cocok aja kayak gitu. Oh berarti pembinanya yang sekarang Gen Z ya termasuk? Iya betul, Bu Clara Gen Z. Oh berarti keren banget sih, kayak pasti sefrekuensi gitu gak sih? Soalnya sama-sama Gen Z, pasti Iya, kayak wah kita sama nih, kita Iya, sama nih, humor cocok. kita juga Iya. jadi masuk gitu. Jadi kayak biasanya kan kalau lagi ngejokes sama yang beda generasi kan kayak apaan sih garing banget, Iya. atau jokesnya gak masuk ke kita Iya gitu betul kan. betul. Tapi kamu pernah nggak sih Kak di awal masa jabatan ya, kayak tadi kamu bilang kan kamu pembinanya Pak Dede nih. Iya. Pak Dede tadi gen Milenial, Iya betul. Gen milenial tuh kan berarti ya di atas
identitasnya Gen Z ya. Iya, betul. Itu kamu pernah nggak sih pas misal ada lagi ngomongin event atau proker gitu, ada perbedaan pendapat nih kayak kamu maunya ini, ternyata Pak Dede malah pengennya kayak gini, itu pernah nggak sih Kak? Iya, sebenarnya aku bersyukur ya kebetulan Pak Dede ini walaupun emang kita beda generasi, tapi Pak Dede tuh lebih ke yang mengayomi. Jadi karena kan ide Gen Z itu kadang out of the box ya, kadang di luar nurul. Iya, di luar beda nurul sama banget. Gen milenial Iya, gitu. kadang kita tuh kayak benar-benar yang maunya di luar ekspektasi gitu. Iya. Nah, tapi alhamdulillah di sini aku bersyukur banget kalau untuk Pak Dede sendiri tuh lebih ke yang mengarahkan kita. Jadi Pak Dede memberikan kebebasan terutama pada aku sebagai ketua OSIS, kayak mau gimana, mau event kayak gimana, yang penting masih dalam arahan dia gitu. Yang penting masih ibaratnya nggak melenceng kayak gitulah. Jadi kalau untuk mungkin konflik ada ya sedikit, tapi kita bisa mengatasinya dengan cara mencari jalan tengah gitu. Jadi aku sama Pak Dede itu sama-sama bisa ngalah lah gitu. Jadi ibaratnya yang penting selagi itu terbaik, kita ambil jalan itu kayak gitu. Biasanya kan ya kalau apalagi kalau pembinanya berbeda generasi ya dengan kita sebagai ketua OSIS gitu, suka ada cekcok dikit yang berujung kayak gimana ya, mungkin rasa konflik, iya kayak rasa ya mungkin bukan males sih, lebih kayak rasa kayak Segan iya, atau segan iya, apalagi dia betul. lebih tua, cuman ya namanya mungkin ego ditambah Iya, ego betul. gitu kan. Tapi untungnya kamu keren juga ya, mereka kayak ya dan pembinanya tuh sama-sama kolaborasi. ngalah. Iya, betul. Jadi mungkin ketika ada sedikit konflik ya, pasti kan ada aja gitu. Di sini aku berusaha untuk jadi sama-sama positif sama pembina aku. Jadi kita cari jalan tengahnya, cari jalan keluarnya. Yang penting tujuan kita masih sama, yaitu ingin memajukan OSIS SMA Al-Nur kayak gitu. Iya, biasanya kan ya kalau orang ya kalau misalkan pendapatnya tuh kayak nggak digubris, malah kayak pendapat kalian tuh kan suka ada rasa kesel. Iya, gimana benar gitu. banget, benar. Alhamdulillahnya aku bertemu Pak Dede dan Bu Clara sih. Apalagi ya kita ya sebagai Gen Z kayak mungkin kurang mau mengalah gitu. Cuman kayak kita juga masih mikirin ego kita, terus Iya, kayak bener. emosi kita tuh belum stabil. Terus Iya. mungkin Moviners yang di rumah juga ngerasain kan pas ada perbedaan pendapat dengan pembina kalian tuh kayak gimana ya rasanya tuh agak kurang srek di hati. Iya, bener banget. Cuman mungkin di sini jadiin pembelajaran ya untuk kita. Oh, nanti kedepannya ketika kita bertemu berbagai macam orang, kita bisa ngadepinnya kayak gitu, Wulan. Jadi ya dari satu masalah pun kita tetap harus cari sisi positifnya teman-teman. Iya, betul banget. Kan tadi kamu udah bilang ya Kak, kamu tuh masa bakti 2023-2024 ya? Iya, betul. Setahun, ya mungkin baru-baru ini ya, nggak terlalu lama juga. Kamu pernah punya nggak sih pengalaman menarik nih selama kamu jadi ketua OSIS, kayak kamu ngehandle event besar kah, atau ngejalanin proker kamu yang berhubungan dengan luar sekolah kah? Oke, mungkin kalau untuk pengalaman menarik adalah ketika aku melakukan pendekatan personal gitu. Jadi masa-masa awal jabatan tuh aku beneran yang kayak sebisa mungkin aku tuh pengen anggota aku tuh nyaman sama aku gitu. Jadi ketika kedepannya nanti kita menghadapi masalah, proker yang banyak, terus juga tugas-tugas yang banyak, kita sama-sama nyaman gitu. Karena ibaratnya pendekatan personal ini penting loh, Wulan. Jadi nanti Wulan bisa diterapin nih kalau misalkan di OSIS SMK Motivasi Insani kayak aduh kayaknya kita kurang solid deh, coba untuk kayak sehari ini kita full nggak usah ngurusin organisasi, kayak cuman sekedar main-main, atau mungkin 5 tahun ke depan kita mau jadi apa ya, kayak gitu. Masa depan Kayak gitu. Dari situ tuh kita ngerasa kayak jiwa kekeluargaannya lebih lekat gitu. Karena menurut aku salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi adalah ketika para baik pemimpin maupun pengurusnya sama-sama maju bareng-bareng, no one left behind. Jadi nggak ada satupun yang tertinggal kayak gitu. Itu sih, itu pendekatan personal itu paling ngena di aku. Selain itu juga selama aku memimpin kerja tim ini, yang paling aku pelajari adalah cara mengorganisir gitu. Jadi ketika kita mau ada event atau mungkin pada masa awal jabatan nih, kita harus punya plan, Wulan. Jadi nantinya kita mau seperti apa, program apa yang akan kita jalankan nanti gitu. Jadi ketika kita menjalankan suatu organisasi, kita nggak hanya terbawa arus saja gitu. Ya, jadi harus ikutin plan gitu. Walaupun nantinya kan kita nggak tahu ya, hidup kan nggak pasti kayak kadang gitu. ya pasti ada yang kita rencanain terus berubah sewaktu-waktu. Betul, walaupun nantinya dari plan A tiba-tiba ke plan Z gitu. Tapi yang penting kita tuh punya pegangan, teman-teman, kayak gitu. Oh, berarti ya ini ada hal penting nih yang tadi aku dapat dari cerita Kak Yaya. Berarti pemimpin itu harus punya jiwa kekeluargaan yang
lekat kayak Iya, gimana betul. cara dia bisa mengayomi, bisa dekat Betul dengan banget. anggota-anggotanya. Soalnya kan kadang ya pemimpin tuh ya namanya juga kayak dia mungkin merasa tinggi jabatannya ya iya, dibanding betul, betul. anggota-anggota lain. Dia mungkin merasa kayak nggak mau deh kayak gitu, gue maunya Iya. ngatur-ngatur aja gitu kan Iya, kadang. nggak boleh ya. Menurut aku itu apa ya, suatu hal yang balik lagi. Iya, kurang Iya. banget. Karena kan balik lagi ke organisasi itu kan kerjanya bareng-bareng ya teman-teman. Jadi bukan yang kerja masing-masing. Jadi harus bener-bener kekeluarganya tuh harus saling melekat gitu supaya kerjanya juga enak ke depannya. Ini saran nih buat para pemimpin di masa depan kalian, jika punya anggota ya, itu diharapkan nih kita tuh kayak sebagai pemimpin tuh bisa untuk mendekatkan diri kita, Iya, jangan betul. cuman mau kerja sendiri ya biasanya, Iya. jangan kayak egois lah, jangan. Pokoknya kalian tuh harus memperhatikan anggotanya, namanya juga satu organisasi ya Kak, kayak Betul. kita tuh ramai orang, kayak Iya. berkepala banyak, pastinya tuh kayak perbedaan pendapat tuh sering deh, kayak Iya, bener banget. nggak bisa dihindarin gitu kan. Iya, jadi ada salah satu juga yang menurut aku perlu dipoinin ya Wulan, itu adalah caring, dimana kita sebagai pemimpin harus bisa untuk peka dan peduli sama anggota kita gitu. Jadi ketika nanti kita melaksanakan tugas, mereka ngerasa oh aku tuh dianggap di organisasi kayak gitu. Ya kadang ada anggota nih yang ngerasa kayak apaan sih kalau gue cuma disuruh doang di organisasi Iya, ini, kayak ngerasa nggak dianggap. mana manfaat bagi diri gue Iya, gitu benar, kan. benar banget. Jadi kita sebagai seorang pemimpin nanti ke depannya harus bisa untuk caring sama pengurus kita gitu. Wah, berarti dapat saran juga nih dari Kak Yaya kalau kita tuh sebagai pemimpin harus caring sama anggota kita. Iya, betul banget. Soalnya kan organisasi gak jalan sendiri ya, kita ramai-ramai ya. Kalau kita mau organisasi maju, gak cuma pemimpin dong yang harus maju, kita anggota pun harus maju bersama-sama. Jadi bekerja sama bareng-bareng kayak gitu. Tapi kamu pernah gak sih Kak, kan ya walaupun ya namanya juga, walaupun dianggap keluarga nih, kayak pastilah ada problem internal gitu loh, kayak konflik internal antar anggota. Semisal kayak mereka tuh tiba-tiba kayak ada perbedaan pendapat atau masalah pribadi deh, terus kayak bawa-bawa ke OSIS, terus kamu sebagai pemimpin nih gimana cara ngatasinnya? Oke, kalau aku pribadi ketika ada konflik antar pengurus aku itu emang hal yang nggak bisa kita pungkiri ya Wulan. Yang pertama itu di diri aku tuh aku realize dulu bahwa setiap orang tuh punya karakter serta sifat yang beda-beda gitu. Jadi ketika ke depannya aku menemukan kayak ada konflik perbedaan pendapat dan sebagainya, aku udah kayak sadar kayak oh ya udah wajar gitu karena setiap orang beda-beda dong kayak gitu. Kayak nggak bisa disamaratakan. Iya, kan? betul. Nah setelah aku realize ketika aku menghadapi konflik tersebut, yang aku lakukan adalah berusaha untuk menjadi positif gitu. Dimana kita di sini sebagai seorang pemimpin harus bisa menjadi orang yang paling positif gitu di antara tengah-tengah itu. Jadi mungkin lagi panas gitu. Jadi kayak kita sebagai pemimpin Iya. kan di tengah-tengah tuh kayak Iya. pasti banyak sih yang bingung juga, cuman boleh nih saran kayak tuh dilakuin, kita harus selalu positif, Iya, selalu jadi positif. jalan tengahnya kan. Iya betul. Jadi ketika dua orang lagi panas atau misalkan beberapa kelompok lagi panas, itu kita jangan terbawa arus gitu. Iya. Jadi harus tetap bisa jadi yang penengah positif karena ibaratnya kita pemimpin di sini, Iya. kita harus yang bisa mengendalikan gitu bagaimana organisasi ini kayak gitu Lan. Ya kan Kak, takutnya ya dari konflik internal ya mungkin bagi kita ya sebagai pemimpin kayak itu mah kan konflik internal anggota doang. Iya. Terus kayak kita mungkin ntar nganggapnya sepele, tapi Iya. berujung malah organisasi jadi kacau balau. Iya gitu betul kan. banget. Jadi jangan sepelein hal kecil dan kita sebagai pemimpin jangan terbawa arus ya teman-teman. Kita pun harus kayak peka nih sama masalah anggota kita. Terus tiba-tiba ntar ada yang diem-dieman Kak pas rapat. Kita tuh Iya kayak betul. ini pada kenapa nih? Iya. Kita jangan diem aja. Betul banget. Terus ya ini juga poin yang aku ambil selama jadi ketua OSIS, kalau bisa kita tuh harus bikin anggota atau pengurus kita tuh bisa terbuka sama kita. Jadi ibaratnya nggak masalah ya, walaupun memang kita kadang lagi mumet tiba-tiba ada orang curhat kayak Iya, gitu kan ya. ada- mungkin itu jadi bawaannya takut kayak kebawa aura negatif kayak gitu kan. Iya, tapi justru kita tuh harus ngerasa kayak ketika pengurus udah berani curhat sama kita, itu dari tandanya dia tuh nyaman sama kita gitu. Jadi Udah mulai terbuka ke kita kan. ketika dia terbuka sama kita, ketika masalah datang kita juga bisa dong kayak nyari tahu kamu kenapa, lagi ada masalah apa kayak gitu. Jadi nggak akan mempengaruhi berjalannya organisasi ke depannya kayak gitu. Nah, kalau anggota nih udah terbuka sama kita sebagai pemimpin ya otomatis kayak
organisasi itu bakal jalan dengan lancar nggak sih Kak? Iya, betul banget. Artinya tuh mereka udah nyaman, udah kayak bisa ngandelin kita deh sebagai pemimpin. Iya betul. Jadi itu juga salah satu kuncinya Wulan, kalau misalkan kita udah jadi pemimpin yang emang udah bisa bikin pengurus kita tuh terbuka sama kita, itu juga salah satu kunci kita tuh bahagia nggak sih sebagai pemimpin, merasa hebat juga kita kayak, gitu. Wow, keren banget nih udah bisa bikin anggota Iya, aku, udah iya, kayak betul. terbuka sama aku, nyaman. Iya betul banget. Kan kalau kayak gitu ntar proker bakal berjalan atau ada event-event besar kan pasti bakal lancar-lancar aja dong. Iya, Kayak betul. komunikasi pun baik. Baik, betul. Kagak ada kayak mungkin kayak miskom lah atau mungkin nggak ada kayak dendam pribadi. Iya. Kemudian balik lagi kan kayak pemimpin pun harus bisa melihat situasi kondisi anggotanya. Ya jadi ibaratnya kita tuh harus peka ya, terutama mungkin perlu diadakannya unek-unek kali ya, kalau Iya. bahasa kita unek-unek ya Wulan. Unek-unek kayak semisal dia mah nyuruh-nyuruh gua mulu, gua Iya. kayak, pokoknya biar gak ada dendam di Iya, hati, biar kita nggak ngebatin gitu. Betul, jadi nggak ada yang namanya ngomong di belakang dan Iya. lain sebagainya. Jadi harus sama-sama terbuka gitu. Jadi ketika emang nggak suka sama seseorang ya udah terbuka aja gitu. Yang penting profesional, kalau menurut aku itu. Ya soalnya kan rata-rata ya, apalagi di organisasi nih sering banget Kak aku dengar kayak mereka tuh padahal seorganisasi nih, terus mereka kalau kelihatannya tuh deket, aslinya mereka ngomongin bener-bener ngomongin yang jelek banget di belakang. Itu kan kayak mungkin ngerasa kayak emang sesalah itu Kak, itu Iya. akibat gak ngomong juga guys. Iya, Jadi betul. kita sebagai anggota, sebagai pemimpin, kalau kita punya unek-unek nih yang ingin kita sampaikan baik kepada anggota, baik kepada kayak ya mungkin diri sendiri gitu, itu sampaikan aja ya Kak, jangan sampai Iya dipendam. betul. Jadi harus sama-sama terbuka supaya kita sama-sama enak juga nggak Iya. sih? Biar Iya. di organisasinya pun kayak nggak ada rasa malah males nih OSIS Iya. karena gue selama ini males nih Iya, OSIS soalnya betul. dia nyuruh-nyuruh gue mulu gitu kan. Itu malah berpengaruh pada progres organisasi ke depannya. Jadi itu nggak baik ya guys. Kayak gitu. Nah jadi ini pelajaran ya yang bisa kita ambil kalau kalian sebagai seorang pemimpin atau anggota organisasi tuh, kalian kalau semisal punya unek-unek jangan sampai kalian ngebatin ya, soalnya Iya. kan kalau ngebatin tuh kayak malah bikin kita malah jadi gak semangat, bad mood, terus kayak malah malas organisasi. Iya betul banget. Ini pelajaran penting banget guys di hidup kita. Nah kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih seputar kayak kepemimpinan gitu. Aku penasaran deh Kak, kayak awal mula kamu nih tertarik join organisasi itu apa, sama apa sih pengalaman berharga kamu atau benefit yang kamu rasakan, benefit yang bisa merubah hidup kamu dalam join organisasi itu apa sih Kak? Oke, jadi ini aku flashback sedikit ya Boleh, Wulan. Jadi tuh dulu aku tuh orangnya pemalu banget, Moviners. Jadi bisa dibilang introvert, Introvert banget iya, ya. introvert gitu. Jadi awal mula terjun ke organisasi itu, waktu itu aku tuh nggak punya teman pulang bareng gitu. Terus akhirnya ya udahlah, karena temen aku OSIS, jadi aku ikut OSIS juga supaya ada teman pulang bareng. Oh berarti awal masuk OSIS gini lucu Iya, banget ya. pas Aku kira- SMP. Aku kira kamu kayak emang punya ketertarikan sendiri gitu loh. Enggak kok, dulu tuh kayak gitu, kayak cuman karena pengen ada pulang bareng, jadi aku ikut OSIS. Nah, cuman karena pas SMP COVID juga Iya, ya kan. COVID kan emang kita diharuskan di rumah terus. Iya, kan. kamu juga COVID ya? Ya, aku COVID pas kelas 6 SD kan. Oh my god, Aku iya. belum ngerti apa-apa tentang organisasi gitu. Kan dulu SD mah nggak ada ya, cuma Iya, pramuka. SD nggak ada. Nah, terus habis itu dari situ aku cuman kayak ya udahlah, jalan organisasi aku tetap jadi yang pemalu, tetap yang introvert gitu, apalagi ditambah COVID. Terus sampai akhirnya pas mau masuk SMA aku tuh kayak bertekad gitu loh Wulan, pokoknya masa SMA aku mau jadi ketua OSIS kayak gitu. Wah, tapi akhirnya sekarang terwujud Iya, nih. alhamdulillahnya Nah, kayak kekabul gitu Ya, loh, kayak rezekinya emang mungkin ditakdirkan. ucapan adalah doa, itu emang Iya, ada betul. gitu ya. Terus abis itu ketika aku ngejabat sebagai ketua OSIS, itu baru deh kayak pintu-pintu hal-hal baik itu terbuka buat aku, mulai dari aku bisa ikut kegiatan di luar sekolah, baik dari pemerintahan, terus juga dari organisasi-organisasi yang emang bisa mengasah soft skill aku, terutama di kepemimpinan. Terus juga aku nemu keluarga baru di situ, dan juga yang pastinya aku nggak tahu ya aku bakal jadi seperti apa kalau misalkan nggak join organisasi. Aku nggak bakal jadi Yaya yang sekarang kalau misalkan nggak join organisasi kayak gitu. Makanya organisasi ini benar-benar ngerubah hidup aku gitu, bisa dibilang.
Wah, berarti dengan kamu join organisasi, berarti hidup kamu bisa dibilang berubah ya, kayak 360 derajat betul gitu. banget. Yang tadinya aku pemalu, nggak percaya diri, sekarang aku benar-benar bisa public speaking, terus juga bisa kenal banyak orang, relasi aku makin bertambah kayak gitu. Berarti kayak bisa dibilang dari introvert jadi extrovert gitu ya? Bisa dibilang kayak gitu sih. Kebetulan udah lama nggak tes MBTI. Wah, bisa tes dong. Ntar kalau aku sih Iya. sekarang ya, karena mungkin baru join ketua OSIS, jadi ketua OSIS juga tuh aku masih INTP gitu. Masih tapi introvert guys aku. Iya, tapi jangan jadiin introvert itu penghalang ya teman-teman. Tapi justru jadiin itu ibaratnya hal istimewa kalian gitu. Oh, gue introvert tapi gue juga bisa kayak gitu. Iya, jadi jangan jadiin penghalang ya teman-teman. Ini betul banget. bener-bener reminder nih buat kalian Iya, semua yang betul. punya kepribadian introvert. Kalian jangan cuman kayak ngurung diri di rumah. Iya, karena justru- masa remaja cuman sekali doang. Iya, Kak. betul banget. Jangan jadiin introvert tuh karena kalian aku mah introvert, aku di rumah aja nggak mau bergaul tapi jangan kayak gitu. Tapi justru kayak aku introvert tapi nggak menghalangi aku buat bersosialisasi dengan banyak orang, buat dapat relasi yang banyak, karena itu juga akan bermanfaat gak sih di masa depan gitu. Karena yang bisa merubah diri kita sendiri adalah ya kita sendiri gitu. Kayak bisa dimulai nih dari sekarang. Kalian bisa coba untuk kayak mungkin awalnya tertarik dulu ya Kak. Iya, tertarik dengan dulu. hal baru. Misal kalian tertarik dengan menggambar Kak, atau join organisasi nih, kan tuh mulai tekunin pelan-pelan. Betul banget. Soalnya ya karena kalau kalian cuman diam di rumah nih di masa remaja kalian ini, takutnya di masa depan nanti kalian Menyesal. pas dunia kerja apalagi ya, mungkin kayak kalian mikir kayak kalian nggak punya pengalaman nih, aku kayak nyesel kenapa pas masa SMA, masa SMP tuh nggak coba-coba explore hal baru gitu yang bermanfaat. Iya, karena kan baik lagi ketika kita nanti baik di perkuliahan maupun di dunia kerja, pasti dilihat CV-nya dong, ya kan? Betul. Pasti dilihat apa yang kita lakuin selama masa sekolah. Mungkin emang kita berprestasi di akademik itu penting, tapi nggak ada salahnya untuk kita berprestasi juga nih di bidang organisasi ataupun di non akademik, karena menurut aku pengalaman organisasi juga nanti bakal dilihat gak sih Wulan ketika kita mau bekerja kayak gitu. Karena ya tadi pun udah dibilang dari awal, jiwa kepemimpinan itu wajib ya sebenarnya dimiliki oleh setiap orang. Karena itu merupakan soft skill yang harus kita miliki. Betul banget. Nah, aku mau tanya dong Kak, tipsnya nih untuk para moviners yang lagi nonton, gimana sih caranya untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan gitu? Oke, menurut aku yang pertama adalah coba kenali diri kalian sendiri. Kenapa? Karena balik lagi ya teman-teman, ketika kita ingin memimpin banyak orang, kalau kita aja nggak kenal sama diri kita sendiri, gimana nantinya kayak gitu loh. Jadi ibaratnya di sini kita harus kenalin dulu diri kita, bagaimana cara kita mengelola emosi kita, terus bagaimana sudut pandang kita terhadap banyak orang, terus juga gimana kita ketika berhadapan dengan masalah kayak gitu. Jadi ibaratnya kita harus bisa bawa diri kita yang terbaik kepada organisasi kayak gitu. Jadi ketika kita memimpin banyak orang, kita bisa tuh untuk berusaha untuk menjadi pemimpin yang hebat dan yang terbaik untuk mereka gitu. Nah, karena masa remaja pun ya suka dibilang nih masa-masa pagi pada cari jati diri Iya, sendiri. betul banget Wulan, betul. Jadi ya diusahain dari masa remaja ini nih, kalian moviners di rumah, kita tuh bisa untuk coba-coba hal baru. Iya betul, jadi harus benar-benar dieksplor ya, terutama mungkin yang masih kelas 10 ya Wulan, yang baru-baru masih pikir yang baru masuk SMA, jangan nyanyiakan masa SMA kalian, tapi justru jadiin masa SMA itu adalah batu lonjakan atau batu pijakan kalian untuk meraih kesuksesan di masa depan kayak gitu. Kita tuh sebagai generasi Z sekarang tuh jangan malas-malasan teman-teman. Betul banget. Jadi harus tetap semangat ya untuk meraih mimpi kita. Iya, walaupun kadang orang bilang ya kayak join OSIS ngapain sih join OSIS? Iya, capek. Iya, sekolah. Iya benar-benar sering banget. Tapi ya why not, karena kita join OSIS pun karena kehendak kita sendiri, kita tuh pengen diri kita berubah jadi lebih baik lagi tentunya. Betul, karena ibaratnya walaupun emang capek ya kadang, tapi balik lagi betapa banyak pahala yang kita dapat, terus juga manfaat, relasi dan lain sebagainya itu benar-benar kayak nggak bisa kita beli lah di mana-mana, beneran harus kita ambil dan gali di masa SMA ini kayak gitu. Kita pun punya kelebihan masing-masing yang Iya, bisa dilihat. betul kayak masa iya kita kalah sama orang dalam kan? Padahal kita punya kelebihan, potensi punya sendiri. potensi. Iya, betul banget Wulan. Aku minta saran nih Kak. Gimana sih cara kakak untuk memimpin organisasi gitu sebagai pemimpin yang bisa mengayomi anggotanya, terus kayak bisa diandalkan gitu Kak?
Oke, kalau menurut aku ya, selain yang tadi pertama itu adalah mengenali diri kita sendiri, kita juga harus bisa melihat kondisi teman-teman. Jadi sebagai seorang pemimpin kita harus peka sama lingkungan kita, apa yang organisasi butuhin, apa yang pengurus butuhin, karena ibaratnya pemimpin yang baik adalah dia yang mau belajar hal baru dan juga beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Jadi kita harus peka nih sama lingkungan kita, apa yang pengurus butuhin, apa yang anggota butuhin. Terus yang kedua adalah, ini salah satu mindset yang aku pegang sampai sekarang, Wulan, dan ini tuh aku dapat dari pembina OSIS aku, Pak Dede. Jadi Wah, Pak Dede, keren banget Pak Dede. Jadi Pak Dede tuh pernah bilang ke aku kalau misalkan jadi pemimpin itu jangan mudah benci sama orang. Nah, itu yang aku pegang sampai sekarang. Makanya kita sebagai seorang pemimpin, karena balik lagi ya Wulan, kalau karakter sama sifat orang tuh kan beda-beda gitu. Kita nggak bisa sama ratakan. Iya, kan? jadi kita sebagai seorang pemimpin harus tetap menjadi yang positif. Jangan mudah benci sama orang. Dari situ kita akan menjadi pemimpin yang hebat dan disukai oleh banyak orang kayak gitu. Iya, apalagi kan kayak anak OSIS ya sering banget nih di sekolah kayak misal kita Dikatain. ada proker gitu Iya, yang menyangkut siswa-siswi kan mungkin siswa-siswi malah nggak suka terus malah ngata-ngatain betul. OSIS. Katanya tuh ya kayak tadi kita bilang kayak bagus Iya, sekolah lah. iya, betul. Terus kayak ya pokoknya jelek-jelekin sama OSIS. Cuman ya balik lagi kayak kita ya namanya juga organisasi dalam sekolah, nggak mungkin juga dong kita benci siswa-siswi di Iya, sekolah. betul banget. Karena tanpa mereka pun kita nggak Nggak bakal akan bisa berjalan, jadi, iya. nggak akan bisa jadi pemimpin juga, organisasinya nggak bakal jalan. Iya, betul banget. Terus ya Wulan, ini juga salah satu dari hadis sih sebenarnya, ini menyangkut ke agama. Jadi aku pernah baca kalau misalkan pemimpin sekecil apapun itu ada pertanggungjawabannya di akhirat. Makanya kita sebagai seorang pemimpin tuh harus memegang teguh ibaratnya tanggung jawab sama amanah yang udah diberikan siswa-siswa gitu. Jadi ketika kedepannya nanti lagi ngerasa lelah, pasti kan up and down tuh ada Iya, kan. pasti di setiap orang tuh pasti pernah ngerasain. Iya, jadi ketika kita lagi ngerasa lelah, kita percaya dan juga harus ditanamkan di diri kita kalau misalkan pemimpin sekecil apapun itu pasti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi gak boleh menyia-nyiakan, jadi harus kasih yang terbaik supaya kelak di akhirat ya melalui organisasi ini dan melalui menjadi pemimpin ini bisa menjadi ladang pahala buat kita kayak Betul gitu. banget Kak. Jadi ini pun termasuk reminder ya bagi kita semua nih Moviners yang ingin jadi calon pemimpin, kita pun yang sebagai pemimpin. Ini teguran keras banget buat kita. Iya betul, tuh Karena- sama ini deh. Karena amanah pun kayak Iya. kalau semisal nggak dijalani dengan baik kita malah dapat dosa guys. Iya betul banget. Terus yang terakhir ya teman-teman, ini tuh pinter untuk memanage waktu. Kenapa? Karena balik lagi ya, kalau misalkan tugas kita sebagai seorang pelajar adalah belajar gitu. Tentunya belajar materi Iya. sekolah pasti. Nah makanya mungkin kadang kita tuh sebagai seorang pemimpin sering kayak bukan sering terjerumus gitu loh kayak organisasi, iya kasihkan, jadi saking kayak serius ke organisasi padahal Tugasnya malah disepelein, iya, nggak ngumpulin kewajiban tugas, kita, iya nggak ngerjain kewajiban kita, tugas. betul banget. Jadi kan padahal kewajiban kita sebagai seorang pelajar adalah belajar Belajar. kayak gitu. Makanya harus pinter untuk memanage waktu. Soalnya Tuh. kan kadang orang bilang kayak semua tergantung prioritas. Betul. Tapi kita sebagai pemimpin yang punya amanah memimpin organisasi, kita sebagai pelajar yang kewajibannya untuk belajar, kita tuh harus bisa balance. Jadi Iya, kita betul. jangan sampai kayak berat sebelah gitu. Iya. Kita jangan sampai melupakan kewajiban kita. Iya, betul. Melepaskan tanggung jawab kita gitu, Moviners. Iya, karena ibaratnya pendidikan dan organisasi ini bukan hal yang harus dipilih, tapi hal yang harus kita balance gitu. Lagi bisa kedua ya, kenapa harus pilih salah satu kayak gitu. Soalnya kan semuanya pun pilihan yang tadi ya, itu bakal bawa banyak manfaat banget teman-teman. iya, betul banget. Positifnya tuh ada, jadi kayak apa salahnya kalian ikut organisasi, apa salahnya kalian untuk terus belajar gitu. Iya, karena balik lagi mungkin manfaatnya itu untuk diri kita sendiri dan juga untuk banyak orang kayak gitu, Lan. Nah, gak kerasa Kak, kita udah dari penghujung acara nih. Sedih. Aku bersyukur banget kayak ya udah mau nih menceritakan pengalaman Kakak selama menjadi ketua OSIS, pengalaman-pengalaman tentang organisasi deh, itu aku bersyukur banget karena aku pun jadi bisa dapat saran yang baik, dapat kayak gambaran nih kalau aku sebagai ketua OSIS nanti gimana ya, kayak apa jalan yang harus aku tempuh gitu. Iya. Terima kasih banyak Kak Yaya. Terima kasih kembali sudah meluangkan Wulan. waktunya. Terima kasih banyak. Kayak aku tuh kayak gimana ya, kayak ya tuh udah keren banget, dia udah nyempetin hadir di podcast kita, udah ngasih ilmu baru tentunya kan ke Moviners yang lagi nonton. Semoga yang menonton podcast kita kali ini dapat menginspirasi. Iya, betul.
Nah, karena aku mungkin ngasih pesan dan kesan sedikit kali ya Wulan. Boleh. Untuk Moviners dan juga untuk Wulan. Aku beneran merasa terhormat dan senang banget bisa diundang ke podcast Movin hari ini. Sungguh kayak salah satu plan aku juga di masa SMA, aku pengen banget diundang podcast. Jadi wah, jadi senang banget. dreams-nya udah terwujud kan? Iya betul. Jadi ketika Wulan kontak aku kayak mau nggak jadi narasumber, kita bener seneng banget, bener-bener kayak se-excited itu pokoknya. Terus mungkin pesannya untuk teman-teman Moviners di rumah, terus juga para calon pemimpin hebat termasuk kita ya Wulan, amin ya Allah. Kedepannya mungkin selalu semangat di progres kita. Mungkin emang sekarang ini sulit ya teman-teman, tapi balik lagi betapa bahagianya kita ketika nanti di masa depan bisa menebarkan banyak kebermanfaatan untuk orang lain. Jadi harus tetap semangat walaupun progresnya susah, sulit, capek gitu ya, tapi tetap harus semangat karena insya Allah nanti kedepannya kita bisa menjadi pemimpin hebat dan bisa menebarkan banyak kebermanfaatan. Seperti itu, amin. Nah, soalnya juga kan kita ya sebagai generasi Z, kita juga kan sebagai pemimpin nih saat Indonesia Emas tahun 2045. Jadi apa salahnya kan, kayak yang tadi kita udah bilang, kita udah sharing, apa salahnya kita menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita dari Iya sekarang. betul banget. Jadi harus diasah nih teman-teman dari masa SMA kayak gitu. Nah, aku ucapkan terima kasih kepada pendengar setia yang udah mendukung Movin Podcast sampai bisa di titik ini. Aku juga terima kasih lagi ke Kak Yaya udah ngasih saran nih untuk Movina. Sarannya tentu yang bermanfaat bagi kalian. Jadi kalian harus dengerin ya, harus masukin kuping kanan tapi jangan keluar kuping kiri. Kalian harus masukin ke otak, masukin ke hati, ingat-ingat terus sampai masa depan nanti. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Movin Podcast episode berikutnya. Bye-bye.